What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini, lagi-lagi gue akan menceritakan kisah yang sangat menarik kepada kalian. Nah, hari ini gue akan menceritakan bagaimana seorang wanita yang cantik dan berprestasi harus kehilangan wajahnya guys. Oh my god, bagaimana ya bisa dia kehilangan wajahnya itu loh. Kisah ini gue dapet dari sebuah channel YouTube, namanya itu adalah Share My Story. Dan kali ini gue akan menceritakannya kepada kalian. Jadi, sebelum gue menceritakan itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu kalian setelah nonton videonya itu, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal ya guys. So langsung aja kita ngebahas kisah yang sangat mengerikan ini. Check it out. Nah, kisah ini berasal dari seorang wanita bernama Anika, di mana ketika dia berusia 17 tahun, dia itu memiliki kehidupan yang sangat sempurna sekali. Dia itu adalah anak yang cerdas, kemudian dia itu juga memiliki seorang lelaki atau pacar bernama Louis. Ini juga Louis adalah seorang pria yang sangat tampan sekali guys. Nah, itu dia ngerasa kalau Louis juga adalah pacar yang kayak setia, terus kayak baik banget. Nah, itu yang dia pikirkan pada saat itu. Nah, pada suatu malam, semua mimpi yang telah dia lalui selama 17 itu berubah sekejap saja. Setelah pada malam itu dia pulang dari les baletnya, dia ini bertemu dengan seorang pria, di mana pria ini melemparkan cairan ke arah mukanya itu. Pada awalnya Anika berpikir kok ini cuma prank doang gitu loh. Dia mikir kok ada cowok yang iseng banget yang lempar cairan ke mukanya ini. Dia pada saat itu tiba-tiba merasakan mukanya kayak kebakar gitu di sekitar bagian mukanya ini. Kemudian dia itu merasa kayak pengen pingsan, dan bener aja waktu itu dia bener-bener pingsan guys. Nah, setelah dia terbangun, dia ngerasa kayak kok gelap banget nih guys, gak bisa ngeliat apa-apa. Apakah lampunya itu dimatikan? Terus dia megang bagian atas badannya itu, dia merasakan kayak sakit banget guys. Dan ketika dia megang mukanya ini nih, dia ngerasakan mukanya tuh udah kayak pizza guys. Matanya tuh gak ada, hidungnya gak ada, kemudian mulutnya ini juga bentuknya tuh udah berantakan banget. Nah, untungnya pada saat itu dia masih punya hidung dan lubang mulut untuk bernafas. Nah, di sini dia merasakan kayak dia tuh terkurung di dalam suatu ruangan gitu, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Dan pada saat itu dia saking bingungnya dan saking paniknya, dia tuh pengen nangis guys. Tapi seperti yang kalian lihat, dia tuh nggak punya mata sama sekali, jadi ya nggak bisa nangis pada saat itu. Dia cuma bisa mengatakan kepada dirinya, dia di mana, dan mulutnya waktu itu juga belum sempurna guys. Jadi dia nggak bisa ngomong sama sekali, dia cuma bisa ngomong di dalam hati. Dan tiba-tiba pada saat itu dia mendengarkan ada suatu suara, soalnya telinga kanannya ini masih berfungsi. Dia ngedengar suara dari ibunya tuh kayak nangis, terus bilang, "Oh Anika, kamu masih selamat, kamu masih hidup." Ibunya tuh panik banget guys pada saat itu, dan dia mengatakan, "Apa yang mereka lakukan kepada kamu Anika? Kenapa kamu berakhir seperti ini?" Ibunya tuh menangis sedih banget. Nah, kemudian setelah ibunya udah bisa lebih tenang, ibunya menceritakan apa yang terjadi kepada Anika. Rupanya ada seorang lelaki yang melempar cairan keras ke arah muka Anika ini sampai membakar bagian mukanya. Matanya itu hilang, kemudian hidungnya hilang, tinggal lubang hidungnya doang, kemudian bagian mulutnya juga hilang. Jadi ini benar-benar mimpi buruk bagi Anika dan keluarganya pada saat itu. Bagaimana bisa sih seseorang tega banget melakukan hal ini kepada Anika itu? Padahal pada saat itu Anika ini selalu baik kepada teman-temannya dan orang yang dia kenal. Walaupun di sekolah itu banyak banget yang ngebully dia, karena Anika ini adalah anak yang pintar. Jadi teman-temannya itu kayak cemburu sama dia tuh. Dia pintar banget, dia dapat 100 terus, dia teman-temannya ngebully kalau Anika ini cewek yang pintar gitu. Nah, rupanya pada saat itu pacarnya Anika ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk Anika. Dan pada saat itu Anika tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan kalau cowoknya ini tuh ngeliat Anika tuh udah gak sama lagi. Dia ngeliat Anika yang sangat buruk rupanya, dan Anika hanya bisa terdiam pada saat itu. Nah, untuk memecahkan keheningan, tiba-tiba cowoknya ini mengatakan, "Gimana? Kamu baik-baik aja gak?" Ya jelas enggak lah, dilempar dengan cairan keras. Masih ditanya baik-baik apa enggak guys. Anika
Anika pada saat itu nggak bisa menjawab apa-apa. Dia cuma bisa mendengarkan cowoknya berbicara kepada dia. Tapi pada saat itu dia benar-benar sadar kalau cowoknya tuh ngerasa kayak jijik sama Anika dengan bentuk buruk rupanya Anikanya pada saat itu, guys. Nah, setelah itu Anika juga telah menyadari kalau cowoknya ini datang menjenguk dia itu cuma sebagai kayak tanggung jawab lah, dia itu cowoknya. Nah, beberapa menit kemudian rupanya cowoknya ini langsung keluar dari rumah sakit dan pergi begitu aja. Dan rupanya saking sedihnya dari kejadian ini, si cowok yang dia rasa udah sempurna banget buat dirinya itu, guys, Anika ini akhirnya merasakan kalau dia itu bisa menangis karena di bagian kulit mukanya ini tiba-tiba keluar air, guys. Jadi saraf air matanya itu masih berfungsi, tapi pada saat itu ya matanya udah nggak ada. Jadi cairan atau air matanya keluar dari mukanya yang telah meleleh. Kemudian besoknya polisi datang untuk menjenguk Anika dan polisi menanyakan kepada Anika apa yang terjadi pada malam hari itu. Dan Anika menjelaskan pada saat itu, pada malam kejadian, dia tidak bisa berpikir siapa yang tega melakukan hal ini kepada dirinya. Tapi setelah dia berpikir keras, dia baru ingat kejadian 2 tahun yang lalu, di mana salah satu teman kelasnya yang adalah seorang wanita bilang kepada Anika, awas ya, gua akan lemparin cairan keras ke muka lu kalau lu berani-berani lagi. Dia berpikir, loh itu kejadian 2 tahun yang lalu, dan dia nggak berpikir ini akan jadi sesuatu yang serius gitu. Mungkin temennya cuma ngancem, ya namanya anak sekolahan gitu kan. Nah, dia nggak berpikir untuk melaporkan hal ini ke polisi. Rupanya setelah dicari tahu oleh polisi, wanita ini nih jealous sama si Anika. Dia itu punya hubungan gelap dengan pacar Anika sekarang, dimana rupanya pada saat itu Anika juga baru mengetahui kejadian melempar air keras di negaranya, yaitu Inggris, adalah kejadian yang sangat normal sekali, khususnya pada kaum muslim dan orang berkulit hitam di negara tersebut. Oh my god, rasis banget sih, guys. Kenapa ya kejadian ini nih harus ditegaskan, harus kepada kaum-kaum tertentu gitu loh. Gila, ngeri banget. Dan setelah 1 bulan kejadian tersebut, polisi baru berhasil menginvestigasi apa yang terjadi pada kejadian ini. Rupanya teman dari Anika itu memang memiliki hubungan gelap dengan pacar Anika sekarang, dimana temannya itu meminta kepada pacarnya untuk putus sama Anika. Tapi pacarnya itu nggak mau putus sama Anika sama sekali karena Anika itu sangat cantik dan dia itu sangat pintar. Dan akhirnya temannya ini membayar sepupunya sebesar 3,5 juta rupiah untuk melempar cairan keras ke arah mukanya Anika. Dan sepupunya pada saat itu menyetujuinya. Nah, polisi berhasil menemukan barang bukti di rumahnya si sepupunya yang temennya Anika ini adalah cairan keras yang ada persis pada malam hari kejadian tersebut. Dan pakaian dari sepupunya ini juga terkena cairan tersebut. Ditambah lagi, polisi juga berhasil mengetrack handphone dari sepupunya itu. Di dalamnya itu ada catatan GPS, dimana di malam kejadian memang sepupunya itu berada di depan sekolah les balet si Anika. Dan akhirnya persidangan dari kejadian ini pun dilakukan, dimana sepupunya itu mulai meminta maaf kepada Anika dan menangis dan mengatakan kalau dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Tapi rupanya mereka menyadari kalau ini adalah cuma permainan topeng dari sepupunya ini. Dan rupanya alasan sesungguhnya dari sepupunya ini melempar cairan tersebut karena dia tidak pernah merasakan cinta dari kedua orang tuanya, dan dia itu juga punya hutang sebesar 3,5 juta sehingga dia itu sangat membutuhkan uang ini, guys. Nah, mendengar pembelaan tersebut, Anika sangat muak terhadap pembelaan ini karena tega banget sih, masa nggak dapat cinta dari orang tuanya dan punya hutang sampai tega melakukan hal tersebut kepada Anika. Dan akhirnya hakim pada sidang ini meminta agar pelakunya itu diam karena hakimnya ini juga udah muak. Kenapa sih alasannya itu nggak masuk akal sama sekali. Dan pada akhirnya teman dari Anika ini, si wanita dan sepupunya dihukum penjara selama 20 tahun. Tapi rupanya Anika tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh hakim karena ya rupanya ini udah menghancurkan kehidupan dari Anika. Mukanya loh, guys, mukanya ini udah nggak ada. Ini kan udah dihitung seumur hidup gitu, mukanya nggak akan kembali lagi. Yang menyedihkan lagi, rupanya kalau pelakunya ini mempunyai tindakan yang baik di dalam penjara, hukuman penjara 20 tahun tersebut akan dipotong, guys. Jadi nggak adil sama sekali kan? Gimana menurut kalian? Menurut gue benar-benar tidak setimpal gitu. Dan beberapa bulan kemudian
kemudian Anika ini pergi ke pelakunya tersebut, si wanita ini, dan dia itu gak bisa melihat sih pada saat itu, tapi mereka itu ngobrol. Anika ini bertanya kepada pelakunya tersebut, apa sih, kenapa lu melakukan hal ini? Nah rupanya ya dia menjelaskan memang dia itu cemburu dengan kecantikan Anika, sehingga dia itu gak bisa mendapatkan hati dari si selingkuhannya ini. Dan akhirnya dia memutuskan gimana caranya mendapatkan hati si selingkuhannya itu, ya udah harus menghancurkan kecantikan dari Anika. Dan kemudian Anika juga menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah wanita itu atau temannya menyesali apa yang telah dia lakukan. Nah yang sangat mengejutkan, rupanya temannya itu mengatakan ya dia sangat menyesal karena dia itu akan menghabiskan waktu-waktu atau momen terbaik dalam hidupnya di dalam penjara. Nah mendengarkan hal ini Anika sangat marah sekali karena dia baru sadar kalau orang tuh cuma peduli dengan dirinya sendiri guys. Dia itu peduli dengan kebahagiaannya sendiri, dia nggak bisa ngedapetin kebahagiaannya kalau dia di dalam penjara. Dia tidak menyesal telah merusak kehidupan dari Anika. Kemudian dari kejadian ini juga Anika mengatakan hal yang akan paling berat dia lewati adalah dia itu tidak akan pernah mendapatkan lelaki yang benar-benar bisa mencintainya lagi, karena rupanya mantan pacarnya si lelaki itu dia langsung ngeblok semua sosial media dari Anika dan pergi begitu aja guys, tanpa penjelasan sama sekali. Jadi dia udah gak mau ngontek si Anika karena mukanya itu udah buruk rupa guys. Tapi dari kejadian ini juga Anika tidak pernah berhenti untuk hidup senang. Dia itu juga ngerasa ya udahlah apa yang telah terjadi gak bisa diulangin lagi dan gak bisa disesali. Nah pada saat itu Anika rupanya diberikan hadiah seekor anjing penuntun dari orang tuanya, dan dia bisa jujur kalau anjing ini bener-bener tulus banget mencintai dan menjaga Anika, sehingga dia itu benar-benar sayang sama anjingnya ini nih. Kemudian dari kejadian ini juga Anika berharap dokter nantinya di masa depan bisa memperbaiki mukanya dan bisa mengembalikannya lagi, walaupun memang dia tahu ini adalah mimpi yang sangat luar biasa jauh gitu. Tapi ini mimpi seorang Anika, ya udahlah mau gimana lagi. Dan dia juga akhirnya berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan walaupun tidak bisa menggunakan kedua bola matanya lagi. Akhirnya Anika ini bekerja sebagai customer service, dimana dia itu hanya butuh menggunakan mulutnya dan berbicara kepada para pelanggan. Kemudian dia juga punya satu hobi terbaru, yaitu main sebagai seorang DJ, karena dia itu punya tes musik yang sangat keren sekali. Dan dia baru menyadari kalau memang semua orang ya punya sesuatu yang tidak pengen dialami, dan semua orang juga punya masalah tersebut gitu yang nggak bisa mereka kontrol. Dan pada titik ini dia juga mengatakan dia itu harus berhenti untuk menyalahkan dirinya sendiri. Nah setelah itu ya udah. Dan pada saat itu Anika juga menyesali apa yang terjadi di Inggris, karena rupanya banyak banget korban-korban yang dimana mereka itu juga dilempar air keras di bagian mukanya, sampai ada anak berumur 5 tahun juga menjadi korban dari kejadian ini guys. Sangat mengerikan banget. Gimana menurut kalian? Kalau kalian menjadi korbannya atau kalian melihat kejadian ini, apa yang akan kalian lakukan? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah itu dia video hari ini guys. Thank you for watching this video, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang, biar channel ini semakin berkembang dan bisa nemenin kalian setiap hari. So see you guys in the next video. Ciao.